Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Di video ini kami ingin memberitahu tentang PPh 21 atau pajak penghasilan pasal 21. Pertama, apa itu PPh 21 atau pajak penghasilan pasal 21? PPh 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang berasal dari Undang-Undang Nomor 7 1983 tentang pajak penghasilan yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang objek PPh 21 atau pajak penghasilan pasal 21 di Indonesia. Itu adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan lainnya. Beberapa contoh objek pajak PPh 21 itu diantara lainnya ada gaji dan tunjangan. Itu adalah penghasilan tetap yang diterima oleh karyawan dari pemberi kerja. Yang kedua itu ada honorarium atau imbalan yang diterima dari pemberi jasa untuk pekerjaan yang tidak bersifatnya tetap. Yang ketiga ada komisi, itu penghasilan dari penjualan atau perantara. Yang keempat ada uang pesangon, ini didapatkan ketika uang yang diterima oleh pekerja saat berhenti bekerja. Yang kelima ada tunjangan pensiun, imbalan yang diterima setelah pensiun. Yang keenam ada bonus dan gratifikasi, yaitu penghasilan tambahan yang diterima di luar dari gaji pokok. Tarif progresif untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Yang pertama, penghasilan hingga 50 juta dikenakan pajak sebesar 5%. Penghasilan 50 juta sampai 250 juta dikenakan pajak sebesar 15%. Penghasilan 250 juta sampai 500 juta dikenakan 25%. Penghasilan di atas 500 juta dikenakan 30%. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan PPh 21. Langkah-langkah perhitungannya ada 4. Yang pertama, menentukan penghasilan bruto. Yang kedua, mengurangkan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Yang ketiga, menghitung penghasilan kena pajak atau PKP. Lalu yang keempat, menerapkan tarif PPh 21 sesuai dengan lapisan penghasilan. Kemudian ada penghasilan tidak kena pajak atau PTKP adalah batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak penghasilan atau PPh bagi individu di Indonesia. Kemudian PTKP ini diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak dan nilainya dapat berubah setiap tahunnya berdasarkan kebijakan dari pemerintah. Selanjutnya yaitu adalah contoh dari perhitungan PPh 21. Contoh kasus dari seorang karyawan yang memiliki gaji bruto senilai 10 juta dengan status menikah dan memiliki 1 anak. Maka penghasilan tidak kena pajaknya yaitu senilai 54 juta dijumlahkan dengan jumlah dari tanggungan seorang karyawan tersebut yaitu senilai 9 juta. Maka hasilnya sama dengan 63 juta. Dan penghasilan kena pajak seorang karyawan tersebut yaitu adalah 120 juta dikurang dengan penghasilan tidak kena pajak seorang karyawan tersebut senilai 63 juta. Hasilnya adalah 57 juta. Dan PPh 21 terutangnya yaitu sama dengan 5% dikalikan dengan 50 juta ditambah 15% dikalikan dengan 7 juta dan hasilnya yaitu adalah 3.500.000 ditambah 1.050.000 sama dengan 4.550.000. Dapat disimpulkan bahwa PPh 21 terutang seorang karyawan tersebut adalah 4.550.000 dalam setahun. Untuk selanjutnya ada pelaporan dan pembayaran. Untuk pelaporan bisa dilaporkan melalui surat pemberitahuan masa PPh 21 setiap bulannya, dan untuk pembayaran bisa dilakukan melalui bank persepsi atau kantor pos sebelum jatuh tempo pembayaran. Selanjutnya adalah sanksi dan denda PPh 21 pajak penghasilan pasal 21. Di Indonesia dapat dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Berikut
adalah beberapa sanksi dan denda yang dapat diterapkan. Yang pertama ada sanksi administrasi. Nah, contohnya itu denda keterlambatan pembayaran. Jika wajib pajak terlambat membayar pajak yang terutang, akan dikenakan bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang terutang. Dihitung sejak saat jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran dengan maksimum 24 bulan. Selanjutnya ada denda keterlambatan pelaporan. Jika wajib pajak terlambat menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT, dikenakan denda sebesar 100.000 untuk SPT tahunan PPh 21. Kemudian ada sanksi kurang bayar. Apabila setelah pemeriksaan ditemukan kekurangan pembayaran pajak, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang bayar. Dihitung sejak saat jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran dengan maksimum 24 bulan. Selanjutnya ada sanksi pidana. Nah, di sanksi pidana ini contohnya yang pertama tuh pidana pajak bagi wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan negara, dapat dikenakan pidana berupa denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak yang terutang dan paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terutang, atau pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Nah, sanksi-sanksi ini tuh diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang terkait dengan pajak penghasilan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.